Jadi ternyata kalau menurut Pak Jokowi, jumlah lulusan S2 dan S3 ini hanya sekitar 1% saja. Angka kita merupakan salah satu angka yang paling rendah barangkali di kawasan Asia Tenggara, ya, tertinggal jauh dengan negara seperti Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Nah, artinya ini barangkali menjadi sebuah refleksi untuk kita. Kita bisa bayangkan berapa persen dari jumlah tersebut yang perempuan. Kalau untuk studi S3 itu sebenarnya kalau personal motivation jelas pasti dari masing-masing kita punya ya untuk kemudian memang upgrade knowledge di bidang kita masing-masing gitu. Mau tidak mau saya adalah generasi perintis yang kemudian ya kamu harus studi lanjut gitu dalam rangka tugas kampus gitu. Tetapi reasoning kuat waktu itu saya berpikiran bahwa memang kalau saya pingin providing atau kampus saya pingin providing apa quality education di Indonesia Timur atau case-nya di Sumbawa gitu yang bagus, berarti mau tidak mau juga tenaga pengajarannya juga harus bagus nih kualitasnya. Saya seorang akademisi dan tentu saja kita sebagai dosen harus untuk lanjut studi setinggi-tingginya. Alasan kedua itu mungkin karena saya dididik dengan keluarga yang anaknya tuh semuanya perempuan, mengajarkan bahwa anak perempuan itu harus pintar, harus cerdas, sehingga dia bisa punya kualitas hidup yang lebih baik dan dia mampu untuk berdikari ya, berdiri di kaki sendiri ya. Sehingga itu yang menjadi motivasi kami di rumah bahwa oke, kalau ibu kami baru sampai dalam level guru, maka anak-anaknya tuh harus bisa lebih tinggi lagi sekolahnya, sehingga itu bisa menjadi hal yang bukan sekedar membanggakan, tetapi juga bisa memberdayakan diri mereka sendiri ya. Kalau saya cukup berbeda ya, Kak Hanifa dengan Mbak Dwi, dengan Mbak Ingrid. Mungkin kedua senior saya ini ada tuntutan dari instansi dan ada dorongan dari pribadi keluarga. Kalau saya justru sangat personal. Pada saat itu saya masih tenaga honorer di Bapeda Provinsi NTB dan saya merasa kejenuhan 3 tahun bekerja di sana. Saya tidak mengalami merasa secara pengetahuan, secara experience, saya merasa stuck. Kemudian akhirnya saya mengetahui dari salah satu rekan saya bahwa ada beasiswa pada saat itu untuk melanjutkan studi. Itu murni personal motivation yang nggak ada, karena saya tidak ada tuntutan dari instansi manapun, saya benar-benar mandiri. Dan bedanya dengan Mbak Ingrid tadi, beliau sangat didukung oleh keluarga, saya sebaliknya Mbak. Saya sangat ditentang untuk melanjutkan sekolah, karena menurut terutama ayah saya pada saat itu, rasanya sudah cukup S2. Apa sih kok kami di Indonesia Timur untuk pendidikan S3 itu lapangan pekerjaannya akan seperti apa? Rasanya akan lebih susah jika kamu tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Mungkin lapangan pekerjaan akan lebih mudah ya, tapi justru sebaliknya di Indonesia Timur lapangan pekerjaan mungkin akan lebih susah. Pada saat itu pandangan orang tua saya seperti itu. Jadi lumayan lama tuh Mbak diskusinya untuk mengambil hati orang tua agar diizinkan ya akhirnya untuk berangkat sekolah. Apalagi pada saat itu saya juga masih belum menikah. Dan kalau bisa dibilang motivasinya, em, saya rasa pada saat itu saya ingin menantang kapabilitas saya pribadi, ingin melihat sejauh mana. Sehingga kampus yang saya pilih pun saya menargetkan harus 100 besar dunia pada saat itu. Untuk apa ya, Pak, melihat potensi diri saya bisa sampai mana sih. Kurang lebih seperti itu waktu itu ya. Kalau saya memang dari awal kuliah ingin menjadi dosen gitu, terus untuk menjadi dosen yang baik, saya butuh mencari pengalaman dan kuliah gitu sampai S3 gitu. Tapi ternyata saat dijalani tidak mudah gitu. Dulu dari S1 saya berkeputusan untuk langsung S2, lalu dari S2 langsung S3. Eh, jadi waktu itu saya mungkin yang motivasi lagi adalah karena waktu itu pembimbing saya seorang perempuan yang sangat kuat gitu. Jadi waktu itu pernah mengadakan sharing session juga Women in Academia, dan menceritakan dulu bersama pembimbing saya gitu yang udah emeritus, Profesor Emeritus, yang kebetulan nama beliau ada di salah satu lecture hall di departemen gitu, yang beliau menceritakan betapa challengingnya dulu menjadi seorang wanita di dalam
konteks di sana di kampus di mana saya belajar gitu, dan harus bekerja 100 kali lipat lebih keras dibanding teman-teman dan kolega laki-laki gitu sampai ada pada titik sekarang gitu. Jadi saya berpikir ya kalau ada kesempatannya kenapa tidak gitu. Jadi langsung S3 walaupun prosesnya sangat berat gitu karena harus melewati berbagai macam ujian, proposal, tapi akhirnya bisa, dan saya senang bisa berbagi ilmu dan pengalaman saat ini sekarang dan kembali ke Indonesia untuk mengajar gitu walaupun masih banyak harus belajar gitu tapi mungkin buat saya begitu, dan tentunya dukungan keluarga saya juga, saya merasa beruntung gitu memiliki keluarga yang sangat mendukung perempuan untuk kuliah gitu. Walaupun mungkin tidak semua yang itu ya, Mbak Amanda ya terima kasih sharingnya gitu. Jadi tidak semua mendapatkan ini. Walaupun di sana juga waktu kuliah tidak mudah, dan setelah itu postdoc, di saat postdoc juga tidak mudah menjadi perempuan di lab yang banyakan. Selesai S2, kemudian diskusi sama dosen-dosen senior yang lain, katanya kalau mau tambah lebih, ya apa, maksudnya kalau ilmunya mau yang mentoknya gitu ya, S3 gitu. Jadi atas dasar itu motivasinya sih itu, karena pengen ngajar, terus apa namanya, katanya karena mentoknya gitu, kalau S2 belum cukup, jadi dilanjutkan S3, dan alhamdulillah waktu itu ada kesempatannya gitu ya, jadi oke dicoba walaupun ternyata tidak semudah itu tadi mungkin seperti Mbak Putu sampaikan gitu ya, nggak semudah itu, tapi ya itu sih motivasinya. Dan ketika mengambil S2 tuh ada kayak ini kayaknya kalau dilanjutkan lagi mungkin ilmunya lebih banyak, nanti ketika kembali share ke mahasiswa gitu ya, apa mengajarnya mungkin insya Allah bisa lebih bagus. Ini kita ke challenge gitu ya, tantangan. Jadi kalau overall mungkin S1, S2 walaupun berkesan, tapi karena saya notabene S1 di Jogja, S2 di Jogja gitu, pada waktu itu mungkin kalau dari keluarga tidak ada. Kemudian kultur pendidikan, sistem pendidikan Indonesia dengan Jepang sangat berbeda. Jadi kalau di Jepang kan mungkin teman-teman yang ada, masing-masing negara memang punya kasnya sendiri, tetapi di sana itu sistem kasta kasta S1, S2, S3 itu banget gitu ya. Jadi yang kemudian ekspektasinya itu tinggi, baik dari supervisor gitu ya, dari sensei di sana ataupun teman-teman di dalam lab. Ya, jadi kalau sebagai perempuan, banyak kan saya dapat pertanyaan nanti kalau suaminya melarang seperti apa gitu. Padahal di awal sudah state, oh belum berkeluarga. Ataupun pertanyaan serupa sebenarnya juga saya dapat ketika dulu awal-awal apa namanya bekerja gitu ya, bekerja kemudian notabene di akademia, pertanyaan itu selalu muncul gitu. Jadi kalau misalnya di dosen ini akan muncul bagaimana kalau dosen itu harus ada kewajiban studi lanjut, bagaimana nanti kalau suami menentang, keluarga menentang. Nah, itu sebagai perempuan saya melihat sampai sekarang pun gitu masih banyak apa namanya tipe-tipe yang kemudian apa ya diskriminatif itu masih ada itu. Kalau di saya itu gitu. Makasih Mbak. Mungkin tantangan yang paling saya rasakan itu bukan ke budaya akademiknya, tetapi lebih ke menavigasi identitas saya sebagai ibu. Karena pada saat itu ketika saya pergi pertama sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Tapi kemudian tahun kedua saya hamil, suami saya ikut sama-sama, lalu kemudian saya hamil, dan kemudian setelah saya selesai coursework, lalu saya harus mulai dengan mengerjakan disertasi dan saya melahirkan. Nah, pada saat itu tantangan bagi saya, tantangan terberat karena tidak ada yang membimbing saya bagaimana cara menavigasi menjadi ibu. Yang itu sangat sulit karena kalau di Indonesia kita punya support system ya, ya kita punya orang tua, tapi di sana kan benar-benar uh, ya learning by doing ya, dan itu tuh benar-benar struggling sekali karena mikirin anaknya menangis atau harus jadi 6 bulan itu seperti masa saya tuh masa
transisi saya tuh benar-benar saya ngeblank dengan disertasi saya bingung gimana cara jadi ibu yang baik. Ya itu mungkin tantangan terbesar ya yang saya merasa itu less privilege untuk ibu-ibu yang di luar negeri, terutama yang sedang sedang struggling untuk mengerjakan tugas akhir. Karena ya kita semua tahu ya ketika mengerjakan disertasi itu is a lonely Oh, mungkin bisa relate banget tadi ya sama yang disampaikan barusan oleh Kak Ingrid, tapi mungkin akan saya sampaikan di akhir. Untuk awal kedatangan saya di Inggris itu, karena mungkin cuaca di Indonesia Timur itu cenderung panas, ketika saya sampai di sana, hal yang saya pikir akan sangat membahagiakan gitu ya, udaranya sejuk, rupanya tuh bukan hanya sekedar sejuk ya, tapi benar-benar membeku kedinginan itu sesuatu yang di luar prediksi saya. Eh, untuk survive bisa menikmati kehidupan di awal tuh rupanya tidak mudah juga untuk adaptasi dengan cuaca ya. Di sana selalu mendung, selalu hujan, dan itu benar-benar membuat depresi. Jadi hal-hal kecil seperti ini kadang-kadang sering disepelekan oleh mahasiswa baru yang akan datang ke sana, excited untuk ke negara baru, tapi kadang-kadang hal-hal seperti ini tuh kurang dipersiapkan sehingga cukup menantang ya ketika kita akan memulai belajar, apalagi dari S2 ke S3 kan lumayan berbeda ya bentuk pendidikan yang diberikan di sana. Dan selain itu juga karena tahun pertama saya masih single, kemudian alhamdulillah di tahun kedua ketika saya mengambil data, saya menikah. Nah, itu juga sesuatu hal yang baru karena akhirnya suami saya ikut, saya baru saja adaptasi dengan kehidupan S3, belum menikmati sekali nih proses belajarnya. Alhamdulillah dikasih rezeki menikah, membawa suami adaptasi juga nih peran baru sebagai istri, mengakomodir atau mungkin menavigasi lagi nih peran sebagai seorang siswa, peran sebagai seorang istri, dan terutama mungkin perlu saya highlight di sini karena background saya bukan seorang akademisi. Saya orang praktisi, orang yang terbiasa di lapangan. Proses untuk mengubah mindset saya, orang yang terbiasa di lapangan, kemudian menjadi seseorang akademis itu juga menjadi tantangan berbeda ya, Mbak. Itu saya juga merasa sangat ketinggalan, tapi alhamdulillah saya punya supervisor yang sangat mendukung. Walaupun masih struggle juga dalam prosesnya. Dan tahun ini pun ketika saya dikasih rezeki lagi, misalnya saya hamil saat ini, jadi kebayang tuh yang tadi Mbak Ingrid sampaikan rasa-rasanya struggle yang sudah Mbak Ingrid alami akan saya menjadi tantangan berikutnya nih buat saya. Karena berasa kali ya Mbak, ketika mungkin teman-teman yang lagi hamil atau melahirkan di Indonesia, Kalau menurut saya support sistemnya tuh mengalahkan luar kayak biasa sekali. internal insecurity saya sendiri gitu. Jadi imposter syndrome tuh besar banget nih waktu itu bagi saya gitu. Jadi karena lingkungannya sangat-sangat kompetitif gitu kayak cohort S3-nya juga sedikit, terus pembimbing saya waktu itu juga dikit sebenarnya menerima mahasiswanya. Jadi saya selalu mempertanyakan diri saya sendiri gitu, apakah saya berhak ada di sini gitu. Nah, terus karena kita tiap minggu harus presentasi di riset group gitu, di saat presentasi tentunya menerima banyak banget kritikan gitu. Jadi juga jadi pukulan mental terus-menerus gitu. Jadi si imposter syndrome ini tuh besar banget waktu itu bagi saya gitu. Jadi untuk mama-mama di sini gitu, mungkin emang yaudah awalnya memang susah nih menavigasi ini gitu. Tapi kita harus selalu ingat gitu kalau kita diterima di sana gitu. Jadi kayak kita berhak ada di sana gitu. Jadi berhak gitu, punya hak yang sama gitu. Suara kita berhak untuk didengarkan dan juga hasil riset kita itu penting gitu karena kita dipilih untuk ada di sana gitu atau kita dipilih untuk berperan di sana gitu. Jadi tapi buat saya itu butuh lumayan lama untuk menyadarkan diri gitu kalau apa yang saya lakukan, apa penelitian yang saya lakukan itu penting dan berhak apa kita berhak ada di sana. Mungkin jadi bagi saya itu conquering my own insecurities gitu. Sih. Jadi mungkin tantangannya di situ bahwa tidak terbiasa dan karena mungkin kurang mencari tahu juga sih atau jadi tantangannya di situ terus ya tadi insecurity kadang juga ada kayak apalagi yang lain lebih senior terus mulainya udah agak lebih lama jadi kayak sudah lebih paham gitu dan kebetulan em, mungkin lebih banyaknya itu laki-laki gitu ya jadi mau approach-nya juga
agak bingung gitu, misalnya mau misalnya mau nanya-nanya terus gitu ya atau gimana, agak susah gitu. Sama ya sih karena banyak kan laki-laki gitu ya, walaupun ada perempuannya juga, itu sih yang agak tantangan ya. Jadi lebih ke diri sendiri, bahwa cara belajarnya beda gitu ya, terus karena kurang banyak mencari tahu juga itu sih. Jadi tantangannya itu kalau selama studi dan studi lanjut, bahwa kadang nggak pede gitu ya, ini bisa atau enggak gitu ya, selesai atau enggak, itu sih mungkin tantangannya itu. Terima kasih. Tadi sebetulnya saya dengar ada beberapa poin yang sudah banyak disebutkan oleh teman-teman di sharing ya. Ini juga saya juga sangat bangga gitu melihat bagaimana PhD Mama berkembang ya. Blooming nih Mbak Kanti ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan gerakan kita perempuan, mendukung perempuan juga ya, women support women. Ada beberapa poin yang ingin saya highlight dari pembicaraan teman-teman tadi. Yang pertama, agency. Kita memang punya agency ya. Setiap perempuan punya agency. Kita bisa merubah diri kita. Kita juga bisa merubah masyarakat. Tapi kadang-kadang tuh ya, agency kita itu tidak bisa kita jalankan karena ada struktur yang menghambat. Ada barrier-barrier yang tidak semua perempuan bisa melawan barrier tersebut. Jadi itu juga harus kita sadari. Dan kita yang berhasil menembus barrier itu sudah jelas gitu ya. Kita berusaha menembus barrier itu dan setelah mendapatkannya kita punya privilege. Sebetulnya banyak dari kita seperti saya ya, saya bisa menembus barrier karena apa? Dari awal sudah punya privilege dan itu juga harus kita sadari ya. Tetapi with privilege comes responsibility. Jadi tadi kan ada selalu perbincangan ya dari teman-teman, apakah ini privilege, apakah ini responsibility, itu nggak bisa dihilangkan ya. Jadi with privilege we have responsibility. Jadi kita dapat PhD, mungkin sudah dijelaskan ya, 0,02% gitu ya dokter di Indonesia, dan itu tuh laki-laki dan perempuan. Kalau perempuannya aja 0,00 berapa persen gitu ya. Perempuannya aja, karena PhD perempuan sama laki-laki banyakkan laki-laki. Ketika kita sudah menembus batu karang, menghilangkan barrier itu, kita pegang privilege kita, it means we have responsibility. Apa responsibility kita? Gunakan responsibility kita untuk turut bersumbangsi lah, berkontribusi pada menciptakan masyarakat berkeadilan ya. Kita bantu sesama perempuan yang ingin juga menembus barrier gitu ya. Nah, ini salah satunya dengan cara PhD Mama seperti ini. Karena sebagai perempuan, tadi juga teman-teman sudah membicarakan tentang enabler, supporter gitu ya. Kita juga butuh mentor, kita butuh coach ya. Saya riset di women leadership gitu ya. Women leadership itu banyak yang dalam data-data saya gitu, banyak perempuan yang menjawab karena nggak ada contoh gitu. Saya mau jadi leader nggak ada contoh. Kemana saya harus belajar gitu sebagai perempuan yang jadi leader, yang nge-lead gitu. Artinya apa? Kita butuh role model, kita butuh mentor, coach. Profesor Vina itu mentor dan coach saya ya dalam hal akademisi ya, dalam akademik gitu ya. Beliau sangat mensupport saya dan saya juga ingin gitu ya melakukan hal baik yang sama kepada orang lain, dan itu saya menggunakan privilege saya untuk membantu fellow scholars yang perempuan gitu ya untuk juga bisa maju bersama-sama. Jadi sekali lagi, with privilege that we have responsibility. Jadi itu dua mata uang yang nggak bisa dipisahkan ya. Jadi saya mungkin ingin menyemangati teman-teman untuk terus menyuarakan, terus muncul ke permukaan ya, bahwa kita perempuan-perempuan yang berhasil menembus barrier, gender barrier, dan kita tunjukkan bahwa tadi ya, celebrating womanhood ya, kita tunjukkan bahwa kita jadi dokter, kita sekolah tinggi, kita berkarir, tapi kita juga masih perempuan. Saya sangat appreciate gitu ya, sangat salut dengan kegiatannya PhD Mama Indonesia, terutama diskusi hari ini luar biasa sekali, sangat menginspirasi.